Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 40. Kehamilan Rosa membuat dia takut. Arka menatap ke arah Zara yang masih terdiam sejak pulang dari rumah sakit. Wanita itu tidak mau mengatakan apa yang membuat beban pikirannya banyak. Tadi Arka shock saat mendengar Bibi mengatakan jika mereka sudah berada di rumah sakit karena Zara merintih kesakitan di area perut. Alhasil Arka langsung menyusul karena takut terjadi sesuatu pada istrinya itu. Dokter mengatakan jika Zara terlalu stres yang mengakibatkan kandungannya sering kram. Seperti sekarang ini, dokter menyarankan agar Arka membawa Zara pergi berlibur. Sayang, panggil Arka setelah keduanya lama tak berbicara. Dia tidak mau terus didiamkan seperti ini. Aku lagi males ngomong. Tolong kamu keluar dari sini, kata Zara tanpa menoleh sedikit pun. Jangan gitu sayang. Mas khawatir dengan keadaan kamu. Apa kamu masih memikirkan tentang Rosa? Tanya Arka tanpa peduli dengan perkataan Zara. Jangan bahas tentang Kak Rosa sekarang. Sebaiknya kamu keluar mas, bentak Zara kemudian menangis. Membuat Arka tak tega lalu memeluk istrinya tersebut. Dia sangat ingin mendengar cerita dari Zara. Namun wanita itu sama sekali tidak mau berbagi keluh kesah. Sebenarnya Arka tahu apa yang menjadi penyebab sang istri sering murung akhir-akhir ini. Tapi dia tidak peduli, karena yakin apa yang dipikirkan sang istri ada kaitannya dengan Rosa. Dia tak mau Zara tersinggung kalau dia bertanya tentang Rosa nanti. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Dia sudah menemukan jodohnya sendiri, bisik Arka sambil mengelus punggung sang istri yang tampak bergetar. Tapi Kak Rosa menerima pernikahan itu karena terpaksa. Dan itu semua gara-gara kita. Andai aku nggak ngomong kalau kita udah menikah, pasti Kak Rosa nggak akan merasa diinjak-injak seperti itu. Aku yakin Kak Rosa nikah sama bosnya karena tidak ingin dicap belum move on, kata Zara dengan suara bergetar. Dia masih merasa bersalah pada Rosa. Padahal Zara sendiri tahu jika Rosa sama sekali tak mencintai majikannya. Sudah, tenangkan diri kamu. Besok kita akan temui dia dan bicara baik-baik. Mas nggak akan mau melihat kamu sedih terus, kata Arka kemudian menangkup kedua pipi Zara. Dia menghapus jejak air mata di pipi wanita itu. Apa aku salah menikah dengan kamu? Tanya Zara masih dengan tangisnya. Arka menggeleng lalu kembali memeluk wanita itu. Kita sama-sama tidak salah. Ini adalah takdir Tuhan yang mempersatukan kita. Mungkin jodohku dan Rosa sampai di situ saja. Tolong jangan dipikirkan lagi. Mas nggak mau terjadi sesuatu sama kamu dan anak kita, sahut Arka tak ingin mendengar Zara membahas tentang hal itu lagi. Zara tak menyahut. Perlahan tangisnya rada seiring dengan hangatnya pelukan dari Arka. Setelah dipikir-pikir, ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Arka, bahwa mereka sama sekali tidak salah, sebab keduanya menikah setelah 5 tahun bercerai dari Rosa. Jadi Zara tidak merebut apapun. 2 bulan berlalu. Rosa berlari masuk ke dalam kamar mandi. Dia memuntahkan seluruh isi dalam perut ke dalam wastafel. Kemudian Rosa tertuduk di atas lantai dingin sambil memijat keningnya yang terasa sakit. Loh, Nyonya Rosa? Jerit Bibi saat melihat Rosa sudah terduduk di dekat wastafel yang ada di dapur. Aduh, kenapa kepala saya pusing sekali, Bi? Terus saya mual juga, kata Rosa. Dia kembali beranjak untuk mengeluarkan isi perut. Rasanya Rosa sudah tidak kuat jika terus-terusan muntah dari pagi. Sebaiknya kita pergi ke rumah sakit sekarang. Bibi tidak mau terjadi sesuatu sama Nyonya, saran Bibi. Iya, sepertinya saya harus pergi ke rumah sakit. Capek juga bolak-balik muntah seperti ini. Apa saya yang masuk angin ya, Bi? Tanya Rosa polos. Namun Bibi justru tersenyum kemudian menggelengkan kepalanya. Bibi tidak yakin
Sepertinya apa yang Nyonya alami adalah gejala hamil. Tapi Bibi tidak tahu pasti. Makanya Bibi ngajak Nyonya pergi ke rumah sakit. Kata Bibi diakhiri senyum tipis. Dia sangat berharap majikannya itu hamil. Masa sih hamil? Gumam Rosa sambil mengingat-ingat kapan terakhir kali dia menstruasi. Dan ternyata dia sudah telat 2 minggu. Kenapa Rosa tak menyadarinya? Biasanya wanita itu tidak akan telat menstruasi. Wajahnya memijat kala membayangkan dirinya benar-benar hamil. Oh Tuhan, bagaimana kalau aku beneran hamil? Batinnya takut. Dia masih belum siap karena takut Romi tidak bisa menerima anak dari rahimnya. Karena sampai sekarang Rosa masih berpikir jika Romi masih punya perasaan dengan almarhumah istri. Jadi rasa takut kalau seandainya dia hamil anak Romi dan Romi tidak bisa menerimanya. Kayaknya kita nggak jadi ke rumah sakit. Mendadak tubuhku lemas banget, Bi, kata Rosa berakting seperti tak bertenaga. Wanita itu tidak mau pergi ke dokter. Dia ingin memastikan sendiri dulu apakah dia hamil atau tidak. Kalau benar dia hamil, dia akan menyembunyikan kehamilannya dari Romi. Dia tidak ingin pria itu marah. Loh, kenapa tidak jadi Nyonya? Bukankah Nyonya bilang kalau sakit kepala dan mual-mual tadi? Tanya Bibi heran. Gak kok, Bi. Sekarang rasa sakitnya udah hilang. Tolong Bibi antarkan aku kembali ke kamar. Kayaknya aku gak kuat kalau harus pergi ke dokter, sahut Rosa beralasan. Bibi hanya menurut lalu menggandeng Rosa membawa ke dalam kamar wanita itu. Dia tidak bisa memaksa karena Rosa yang tidak mau. Sesampainya di kamar, Rosa meraih ponsel yang ada di atas meja lalu mengetikkan pesan pada seseorang. Tolong belikan saya alat tes kehamilan. Jangan sampai ada yang tahu, tulis Rosa tanpa menunggu balasan dari orang tersebut. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya orang yang disuruh masuk ke dalam kamar lalu menyerahkan benda yang dipesan oleh Rosa tadi. Dia adalah pekerja yang bertugas merawat tanaman. Terima kasih, ini upah untukmu. Jangan sampai ada yang tahu, kata Rosa sambil menyerahkan 2 lembar uang berwarna merah pada gadis itu. Terima kasih Nyonya, jawabnya kemudian pergi dari sana. Rosa menimang-nimang apakah harus berngecek sekarang atau besok pagi. Sebab dia tahu jika ulin di pagi hari sangat baik untuk mengecek kehamilan. Tapi rasanya Rosa sudah tidak sabar. Akhirnya dia memilih masuk kamar mandi untuk mengecek. Dia menampung urin dalam wadah kecil lalu mulai mencelupkan alat tes kehamilan itu. Rosa menunggu hasil dengan gugup. Tidak, gumamnya lalu menjatuhkan alat tersebut ke lantai. Sore harinya, Bibi menghampiri Romi yang baru saja pulang ke Ria. Romi tampak kebingungan karena bukan Rosa yang menyambutnya pulang. Biasanya wanita itu yang akan menyambutnya lalu mengambilkan tas Romi. Tapi sekarang justru asisten rumah tangga yang berbuat seperti itu. Kemana istriku, Bi? Tanya Romi saat tak melihat Rosa dimanapun. Nyonya ada di dalam kamar, Tuan. Dia sedang sakit karena dari tadi pagi muntah terus. Sakit? Jadi Rosa sakit? Kenapa kalian tidak mengabari saya? Kata Romi kesal. Dia berlari memasuki kamar lalu mendapati Rosa yang tengah bercengkrama dengan Siva. Ibu dan anak itu kaget melihat kedatangan Romi yang membanting pintu. Dedi, kenapa ngagetin kami? Kata Siva kesal pada ayahnya yang masuk tiba-tiba. Kamu beneran sakit? Kenapa tidak bilang sama Mas? Tanya Romi tanpa memperdulikan Siva yang merajuk padanya. Hah? Mama sakit? Kok Mama nggak bilang sama Siva? Tanya Siva ikutan panik. Rosa memutar mata malas. Sungguh mirip kelakuan keduanya. Aku nggak apa-apa kok Mas. Mungkin efek kecapean habis liburan kemarin, kata Rosa berbohong. Dia sudah mengecek tadi dengan menyuruh seseorang membeli alat tes kehamilan. Dan ternyata Rosa hamil. Dia tidak ingin Romi curiga dan mengetahui kehamilannya. Sebab Rosa yakin jika pria itu tidak akan senang punya anak dari Rosa.
karena Rosa menganggap Romi masih mencintai almarhumah sang istri. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Mas tidak akan tenang melihat kamu sakit seperti ini, ajak Romi seketika dijawab gelengan kepala oleh Rosa. Tidak usah mas, sekarang aku udah baik-baik saja. Kamu tidak usah khawatir lagi, jawab Rosa kekeh tidak mau diajak ke rumah sakit. Baiklah. Kalau gitu mas akan suruh dokter kesini sekarang. Apa? Mendadak tubuh Rosa berkeringat mendengar Romi akan memanggil dokter. Iya, kamu tidak usah menolak lagi. Memangnya apa yang kamu takutkan? Apa kamu takut jarum suntik? Tenang saja, jarum yang dipakai mereka tidaklah sebesar jarum suntik gajah. Bisa-bisanya Romi bercanda di situasi seperti ini. Jangan panggil dokter, kata Rosa membuat tawa Romi berhenti. Kamu tenang saja, tidak akan disuntik kok. Romi masih kekeh berpikir jika Rosa takut disuntik. Padahal bukan itu yang ditakutkan oleh Rosa. Nah, itu dokternya sudah sampai, kata Romi. Oh tidak,